Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kembali kita bertemu pada sore hari ini. Kali ini kita akan berdiskusi tentang badan usaha milik desa atau BUMDes. Nah, materi tentang BUMDes ini akan kita kupas dalam beberapa pertemuan atau kita bagi dalam beberapa pertemuan. Yang pertama terkait dengan pendirian BUMDes, yang kedua kepengurusannya, yang ketiga pengelolaannya, yang keempat pelaporannya, yang kelima pertanggungjawaban, dan yang terakhir pengembangan usaha BUMDes. Jadi untuk kali ini terlebih dahulu kita akan mengupas tentang pendirian BUMDes. Nah, terkait dengan regulasi pendirian BUMDes ini, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi mulai dari adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, kemudian Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015, dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Lalu coba kita lihat sedikit bagaimana syarat pembentukan BUMDes. Di sini telah diuraikan 7 persyaratan pendirian BUMDes, mulai dari atas inisiatif pemerintah desa atau masyarakat berdasarkan musyawarah desa. Yang kedua, adanya potensi ekonomi masyarakat. Jadi kita harus melihat ada tidak potensi ekonomi masyarakat. Yang ketiga, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa potensi dan kebutuhan. Yang keempat, tersedianya sumber daya, baik itu sumber daya desa maupun sumber daya manusia, yang tujuannya adalah untuk dimanfaatkan secara optimal, terutama aset desa. Kemudian kalau sumber daya itu tujuannya adalah untuk mengelola aset desa tersebut sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Kemudian selanjutnya adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. Yang terakhir, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga tentunya untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Jadi itu adalah syarat-syarat pembentukan BUMDes. Intinya harus atas inisiatif pemerintah desa atau masyarakat desa, serta adanya potensi, kemudian sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi jangan didirikan apabila tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karena itu akan menjadi titik kritis timbulnya penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes itu sendiri. Kemudian coba kita lihat bagaimana mekanisme pembentukan BUMDes. Jadi bagaimana tahapan-tahapannya. Yang pertama adalah musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan. Yang kedua, kesepakatan tersebut dituangkan dalam ADART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, kemudian sistem bagi hasil, dan juga masalah kepailitan. Yang ketiga adalah pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan desa, dan yang terakhir penerbitan peraturan desa. Nah, bicara penerbitan peraturan desa, atau kalau di Provinsi Aceh disebut sebagai Kanun Gampung. Kita mesti melihat juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis penerbitan peraturan di desa. Jadi, pada pasal 14 Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, di sini diuraikan bahwa rancangan peraturan desa itu disampaikan oleh kepala desa kepada bupati wali kota melalui camat untuk dievaluasi. Kemudian dalam hal bupati wali kota tidak memberikan hasil evaluasi, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Kemudian pada pasal 15 bahwa hasil evaluasi bupati wali kota wajib diperbaiki oleh
kepala desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa atau sebelum ditetapkan menjadi kanun kampung. Jadi intinya mesti dievaluasi. Nah, kemudian coba kita tarik sedikit ke belakang, mekanisme atau tahapan pembahasan peraturan desa tersebut. Tadi kita sudah mengupas terkait rapat untuk menghasilkan kesepakatan, kemudian kesepakatan yang dituangkan dalam ADRT, kemudian adanya pengusulan draft materi kesepakatan sebagai draft rancangan peraturan desa. Jadi tahapannya adalah setelah draft rancangan peraturan desa terselesaikan, maka pemerintah desa mengusulkan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Tujuannya apa? Untuk dibahas dan disepakati bersama. Nah, setelah dibahas dan disepakati bersama, baru disampaikan kepada Bupati Wali Kota melalui camat untuk dievaluasi. Nah, jadi kurang lebih terkait dengan pendirian BUMDes adalah demikian. Jadi demikian untuk hari ini terkait dengan pendirian BUMDes. Selanjutnya untuk materi-materi kepengurusan, pengelolaan, pelaporan akan kita kupas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian terkait dengan pertanyaan-pertanyaan silakan ditulis pada kolom chat yang telah tersedia. Demikian untuk sore hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.